Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1073, Kak Katie menjadi cameo. Angelin Wang tertegun sebentar. Apa yang dimaksud dengan adegan memukul? Akting biasa saja belum dikuasai olehnya, apalagi akting memukul. Dia masih meraba-raba, masih tidak mengerti apa maksudnya. Dia juga masih tidak mengerti sebenarnya apa perbedaan live streaming dengan berakting. Namun, Thomas Kin malah menambahkan adegan pukul padanya. Bukankah ini sama dengan ingin merenggut nyawanya? Thomas Kin tersenyum misterius dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung menarik Angelin Wang ke dalam mobil dan melaju menuju kru film. Setelah sampai di area syuting, sama seperti sebelumnya, tidak ada hal yang spesial. Semua staf menatap Angelin Wang dengan tatapan yang sama seperti biasanya. Hal yang terjadi kemarin dianggap biasa saja oleh semua orang, ditampari oleh artis besar di area syuting sudah menjadi hal yang lumrah. Setelah dipukul, mereka tetap harus bekerja. Ini adalah aturan dari dunia hiburan. Jika mereka adalah pribadi yang mengambil hati dan tidak datang lagi pada keesokan harinya setelah ditampar, maka orang tersebut akan dianggap sebagai orang bodoh. Melihat laki-laki di sebelah Angelin Wang, semua orang menunjukkan beragam ekspresi, dan merasa Angelin Wang sangat menarik. Memangnya bisa apa jika membawa pacarnya ke sini? Jenny He adalah artis besar di seluruh kru film. Jangankan Angelin Wang, bahkan pacarnya datang pun dirinya tetap akan ditampar. Lagi pula, Jenny He menamparnya, bukan berarti tidak ada yang bisa mengalahkannya, hanya saja tidak ada yang berani membalasnya. Memangnya bisa apa dengan memanggil seorang pria kemari? Bukankah sama saja hanya bisa berdiri di samping dan tidak berani melawannya? Jika dia benar-benar punya nyali, bukankah dirinya sudah melawan kemarin? Setelah semua orang di kru film sudah berkumpul, Jenny He terlambat dan berjalan di depan semua orang, memandangi mereka dengan sikap yang sangat membanggakan diri. Semuanya sudah tiba. Ya, sudah tunggu lama, ayo mulai syuting. Meskipun Jenny He mengatakan bahwa semuanya telah menunggu lama, namun dia sama sekali tidak bermaksud untuk meminta maaf. Dia masih begitu sombong dan terlihat mendominasi. Jenny He melirik Angelin Wang dari sudut mata, dengan sedikit penghinaan di wajahnya, tanpa permintaan maaf, bahkan tidak menganggapnya sama sekali. Jenny He sebenarnya tidak banyak menamparkan orang lain, bagaimanapun, dirinya baru saja populer dan kemarin adalah pertama kalinya dia berlagak begitu sombong. Kebetulan dia tidak suka dengan Angelin Wang, jadi mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Saat semua orang tengah bersiap-siap untuk mulai syuting, sutradara tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, masih ada artis besar lainnya yang akan datang." Jenny He mengerutkan kening. Artis besar? Siapa? Jenny He sedikit tidak puas. Dia sudah merupakan artis terbesar di seluruh kru film, namun dirinya harus menunggu orang lagi. Siapakah dia yang berlagak begitu sombong? Sutradara berkata, "Katie, Kak Katie." Semua orang tercengang. Kak Katie, benarkah? Kenapa Kak Katie bisa datang? Sutradara tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Kemarin Kak Katie menelepon menawarkan diri menjadi cameo. Saat mendengarnya aku juga tercengang, tidak tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh produser." Seperti apa sosok seorang Katie? Dia adalah kakak besar di dunia perfilman. Salah satu artis yang sangat berpengaruh. Hanya ratu perfilman Golden Award yang diraih Katie sudah bisa membuat semua orang membelalak. Pengaruh Katie memang tak tertandingi di kalangannya, bahkan sutradara kenamaan yang bertemu Katie pun harus menyapa Kak Katie dengan sangat sopan. Bukan karena usianya, melainkan kehormatan yang tinggi. Dan tidak ada yang meragukan seperti apa keberhasilan Katie. Mengenai aturan tak terucapkan, sutradara juga tidak ada hubungannya dengan Katie. Katie berasal dari keluarga kelas atas, mereka sama sekali tidak kekurangan uang,
terjun ke dunia hiburan juga karena hobi tersendirinya, karena ada seorang sutradara wanita yang mengaguminya, kemudian dirinya memenangkan penghargaan sebagai artis pendatang baru. Setelah itu, film keduanya juga langsung membuatnya menjadi ratu perfilman. Kedudukan Katy sangat tinggi, prestasi yang dia raih juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, kesuksesan Katy adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dia terus mempertahankan kemurniannya. Dirinya juga sangat terkenal di bidang perfilman, merupakan artis yang mendominasi. Ketika mendengar bahwa itu adalah Katy, Jenny He juga tidak berani mengatakan apa-apa. Katy memang jauh lebih hebat darinya, meski hanya hadir sebagai cameo, tetapi wajar jika semua orang menunggunya. Jenny He berkata, Kak Katy datang sebagai cameo, peran apa yang dia bawakan? Sutradara menggeleng. Kak Katy berkata dirinya membawa naskah sendiri, hanya peran kecil saja, ada yang sponsor, mungkin hanya membawakan iklan. Oh, ucap Jenny, tanpa berpikir terlalu banyak. Artis besar semacam ini tentu saja memiliki banyak sponsor dan memiliki banyak kenalan. Penempatan iklan ini bisa dikatakan membawa peningkatan pendapatan bagi mereka. Setelah 10 menit berlalu, sekelompok orang masuk. Di sekelilingnya ada pengawal, asisten pribadi, manajer dan lain sebagainya. Katy juga memiliki penata rias dan penata rambut profesional, membawa belasan orang ke area syuting merupakan hal yang biasa. Setelah melihat semua orang, Katy melepas kacamata hitamnya dan berkata dengan sopan. Aku minta maaf sudah membuat semua orang menunggu, aku menunggu pihak sponsor dengan waktu yang lama. Hari ini aku membawakan minuman untuk semua orang. Sambutan Katy membuat semua orang merasa sangat nyaman, meski mereka bukanlah orang penting, tetapi mereka juga merupakan staf, mereka juga layak dihormati oleh orang lain. Memang beberapa botol minuman tidak mahal, namun sikapnya membuat semua orang merasa sangat nyaman. Apalagi dibandingkan dengan Jenny He, perbedaannya sangat besar. Dia adalah ratu perfilman, jauh lebih jago dari Jenny He, dia bahkan tidak berlagak sombong, malahan Jenny He, baru saja populer sedikit sudah berlagak sombong, manusia memang tidak bisa dibandingkan. Sutradara juga sopan dan penuh hormat. Kak Katy, naskah kita hari ini. Bagaimanapun, Katy adalah artis terbesar, hari ini pastinya harus memainkan peran Katy terlebih dahulu, dirinya begitu sibuk. Tidak mungkin menyuruhnya untuk menunggu. Katy bertanya, aku punya naskahnya, siapa pemeran utamanya? Jenny He berdiri, aku. Jenny He tidak memperlakukan Katy dengan hormat seperti orang lain, sebenarnya dia dan Katy tidak berada pada level yang sama, dia seharusnya bersikap lebih sopan. Tapi saat dia berpikir bahwa sebenarnya dia yang merupakan bos besar di seluruh kru film, dan Katy hanya berperan sebagai cameo dalam satu hari ini saja, dan ketika Katy pergi, jika dia terlalu menghormatinya, akan sulit untuk menguasai semua orang. Jadi dia mulai berlagak memiliki kedudukan yang sama dengan Katy. Katy berkata sambil tersenyum tipis. Jenny He, kan? Aku tahu kamu, adegan ini aku akan berperan sebagai antagonis. Aku akan menamparmu 2 kali, dan kamu harus berpura-pura kesakitan. Jenny He mengangguk, dia memang lebih cocok berperan sebagai seorang gadis imut dan polos, adegan pembulian semacam ini cocok untuknya. Baik, Kak Katy, apakah kita berpura-pura atau mencari pengganti? Jenny He merasa dirinya adalah artis besar, adegan tamparan seperti ini jika bukan berpura-pura, maka bisa menggunakan pengganti, tidak mungkin baginya untuk benar-benar mendapatkan tamparan itu. Katy mencibir. Candaan seperti apa? Hanya sebuah tamparan saja, buat apa menggunakan pengganti? Kali ini akan close up pada dirimu, merupakan uji coba atas kemampuan aktingmu juga, jangan khawatir, aku akan menunjukkan belas kasihku. Jenny He terkejut, dia mengerutkan kening dan berkeingin menolak, tapi ini adalah permintaan Kak Katy. Kak Katy sudah mengatakan seperti itu, jika dirinya masih meminta untuk menggunakan pengganti,
maka dirinya mungkin akan menyinggung orang lain, dan jika disebar luas, kelakuannya pasti akan dicap berlagak sombong. Jenny He menahan diri dan berkata, "Baiklah, Kak Katie, harap perhatikan baik-baik, jangan benar-benar pukul aku." Katie berkata sambil tersenyum tipis. "Ingat, rekaman ini akan memberimu sebuah tamparan. Kamu harus menunjukkan ekspresi menyedihkan. Ini adalah rekaman close-up." "Baik." Kamera sudah siap, dan sutradara menyerukan action. Lalu Katie menamparnya. Iya. Tamparan ini sangat tajam dan nyaring. Tamparan ini melayang ke wajah Jenny He. Wajahnya yang putih langsung membentuk 5 jari tangan dengan jelas. Tamparan ini membuat semua orang menjadi bodoh. Tidakkah ini terlalu beruntung? Mereka tidak pernah melihat aksi tamparan yang begitu ganas. Ekspresi Jenny He tiba-tiba berubah, dan dia dengan marah memegangi wajahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dengan ekspresi dingin, Katie berkata, "Bukankah sudah kubilang, menunjukkan ekspresi sedih, ekspresimu ini tidak bagus, ulangi." Jenny He memelototi, "Apa? Ulangi sekali lagi." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.